Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Paskah, Tuhan Yesus telah bangkit, menang atas maut, memberikan pengharapan akan kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, berhubung ibadah kita adalah ibadah Jumat Agung dan Paskah. Pada kesempatan ini saya akan mengajak kita semua terlebih dahulu untuk merenungkan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Nanti selama bulan ini, tiap minggu kita akan adakan kebaktian perayaan Paskah yang disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu mari kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 23. Kita baca terlebih dahulu ayat 33 sampai ayat yang ke-49. Mari kita merenungkan penyaliban Tuhan Yesus sebagaimana dikemukakan oleh Lukas dalam Injilnya. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, 'Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu.' Ada juga tulisan di atas kepalanya, 'Inilah raja orang Yahudi.' Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, 'Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami.' Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, 'Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?' Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan, untuk memikirkan, untuk mengingat penyaliban Tuhan Yesus Kristus sebagaimana dituliskan di dalam Injil Lukas ini. Kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan ayat-ayat ini, maka kita bisa melihat bahwa salib Kristus atau penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu menunjukkan kepada kita betapa besar dan buruknya dosa manusia itu.
Penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu menunjukkan kepada kita mengenai penghakiman Allah yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan terhadap dosa. Penyaliban Tuhan Yesus Kristus juga menunjukkan kasih Allah yang sangat besar bagi orang-orang berdosa. Dan penyaliban Tuhan Yesus Kristus itu menyatakan kepada kita tentang juru selamat yang luar biasa yang mengasihi orang berdosa. Amin. Nah, dari keempat poin itu, saya akan mengajak kita untuk melihat apa yang dikatakan oleh ayat-ayat ini, sehingga kita dapat mengenal kebenaran dan mengucap syukur kepada Allah, sebab Dia sudah mati memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri di kayu salib itu. Mari kita melihat yang pertama, bahwa penyaliban Tuhan Yesus itu menunjukkan betapa besarnya dan betapa buruknya dosa manusia itu. Kalau kita melihat dalam sepanjang sejarah, maka manusia telah melakukan berbagai macam perbuatan jahat yang sangat mengerikan. Kita melihat ada begitu banyak pembunuhan di atas muka bumi ini, penyiksaan, perampokan, dan banyak kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang sepertinya sangat mengerikan kalau kita ceritakan. Tetapi saya mau mengatakan bahwa sesungguhnya kejahatan manusia yang paling besar, kejahatan manusia yang paling buruk adalah ketika orang-orang pada waktu itu menyalibkan Tuhan Yesus yang mulia itu. Menyalibkan Tuhan Yesus orang benar itu. Bahkan ketika Dia tergantung di kayu salib, mereka mengejek Yesus, mengolok-ngolok Yesus yang tergantung di kayu salib itu. Ini dosa yang sangat besar, saudara. Tidak ada kejahatan yang lebih besar daripada menyiksa dan menghina, membunuh orang kudus, orang yang tidak bersalah ini. Kejahatan manusia terhadap manusia lain itu adalah sesuatu yang wajar terjadi karena memang semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita menderita di dunia ini oleh sebab apapun juga, itu sebab karena kita adalah orang-orang berdosa. Selalu akan ada penderitaan di atas muka bumi ini. Tetapi kejahatan terhadap Yesus, saudara, penganiayaan Yesus, penyaliban Yesus adalah dosa yang sangat besar, yang mungkin bisa kita sebutkan yang terjadi di atas muka bumi ini. Yesus adalah orang benar. Amin. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia imam besar yang sempurna bagi kita. Maka kejahatan terhadap Dia adalah kejahatan yang paling besar, kejahatan yang paling buruk yang terjadi di atas muka bumi ini. Coba kita baca dalam Ibrani 7 ayat 26. Mengenai kebenaran Yesus itu. Ibrani pasal 7 ayat 26 ditulis seperti ini. Ya. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, perhatikan. Yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Amin. Yesus adalah pribadi yang saleh dikatakan di sini. Tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Pikiran Yesus kudus, perkataan Yesus kudus, perbuatan Yesus kudus. Tidak ada cacat celah, tidak ada noda dosa. Bayangkan saudara, menyiksa, menyalibkan pribadi yang seperti ini adalah kejahatan manusia yang sangat-sangat besar. Tidak hanya itu, orang benar ini, orang saleh ini, orang kudus ini telah menyerahkan dirinya. Dia telah mengosongkan dirinya, menyerahkan kemuliaan surga dan rela menjelma menjadi manusia. Bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk menyerahkan nyawanya bagi orang berdosa. Betapa jahatnya manusia
membunuh orang yang seperti ini? Bukankah kita melihat Yesus melakukan semua kebaikan bagi semua orang? Ajarannya sangat mulia, mujizatnya sangat luar biasa. Banyak orang disembuhkan, orang mati dibangkitkan, banyak orang tertolong pada waktu itu. Yang membuktikan dia adalah Mesias yang diurapi Tuhan. Tetapi manusia pada waktu itu, orang-orang pada waktu itu menyiksa, menganiaya, dan menyalibkan Yesus. Ini dosa yang sangat besar. Ini dosa yang sangat buruk yang telah dilakukan oleh manusia di atas muka bumi ini. Coba kita baca dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-19. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Perhatikan. Manusia itu pada dasarnya karena keberdosaannya jahat, tidak menyukai terang, menyukai kegelapan, perbuatan-perbuatannya jahat. Dan saya mau mengatakan bahwa kegelapan hati manusia tidak pernah segelap pada waktu mereka menyalibkan Yesus. Ini dosa yang sangat besar. Sudah jahat, menyukai kegelapan, bahkan saat tergelap adalah saat mereka menyalibkan Yesus. Itu sebabnya kenapa Allah mengirimkan mujizat gelap pada waktu itu. Allah mengirimkan gelap pada waktu. Terjadi gelap antara jam 12 siang sampai jam 3 sore. Ini menunjukkan murka Allah terhadap dosa manusia yang begitu luar biasa. Kegelapan yang datang waktu itu adalah tanda dari penghakiman Tuhan yang akan datang, di mana orang-orang yang berdosa dan tidak mau bertobat akan dimasukkan ke tempat gelap, di mana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin, saudara. Betapa jahatnya manusia ini, menyalibkan yang kudus dan yang benar. Kegelapan yang sangat gelap, dan Allah mengirimkan gelap sebagai peringatan supaya orang gentar, supaya orang takut. Ini bayangan dari penghakiman yang akan datang. Coba lihat dalam Matius 25 ayat 30. Matius pasal 25 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Tapi sungguh sangat disayangkan, saudara, ternyata orang-orang pada waktu itu juga tidak mau bertobat ketika Allah mengirimkan mujizat gelap pada waktu itu. Bayangkan, siang hari terjadi gelap, sangat gelap, dan mereka tidak sadar akan dosa-dosa mereka. Dari sini kita melihat kekerasan hati orang-orang pada waktu itu, terutama para pemimpin bangsa Yahudi. Sekalipun diperingatkan dengan kegelapan yang luar biasa, mereka tetap saja menghina Yesus. Mereka tetap saja menghujat Yesus, tetap saja mengolok-olok Yesus, saudara. Dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu, saudara, memiliki respon yang berbeda-beda, yang juga menunjukkan keberdosaan yang luar biasa. Saudara, yang paling bersalah, yang paling bertanggung jawab adalah orang-orang Yahudi, terutama pemimpin-pemimpin agama. Mereka kenal Yesus. Mereka tahu ajaran Yesus. Mereka melihat kebaikan Yesus. Tetapi mereka karena iri, karena dengki, mereka menyalibkan Yesus. Mereka mengolok-olok Yesus, mereka menghina Yesus dengan sangat luar biasa. Dikatakan orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Kemudian prajurit-prajurit Roma juga mengolok-ngolok Yesus, tetapi ini lebih daripada ketidaktahuan, lebih daripada kebodohan. Banyak orang melihat berdiri penasaran, saudara ya.
Tidak berbuat apa-apa, tidak tahu apa yang harus mereka pikirkan tentang kejadian yang seperti itu. Mereka tahu persis yang disalib ini orang tak bersalah. Mereka tidak berbuat apa-apa. Ini menunjukkan keberdosaan manusia. Bahkan para penjahat yang disalib bersama-sama dengan Yesus itu, mereka menghujat Yesus, sekalipun pada akhirnya ada satu yang bertobat dan diselamatkan oleh Yesus. Banyak orang yang setelah menyaksikan penyaliban yang luar biasa itu pulang dengan memukul-mukul diri mereka. Mungkin mereka sadar bahwa itu sesuatu yang salah, itu sesuatu yang keliru. Bagaimana mungkin orang yang benar, kita mendengar dia berkhotbah, kita mendengar dia menyembuhkan orang, kita mendengar kebaikannya, tetapi kenapa kita membiarkan itu semua terjadi? Mereka memukul-mukul diri mereka karena menyadari itu sesuatu yang tidak benar. Dan orang-orang yang dekat dengan Yesus, mereka berdiri dari jauh, saudara. Ya. Kita lihat ayat yang ke-49. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, ya, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Lukas menuliskan ini semua supaya kita melihat betapa jahatnya manusia, betapa hebatnya dosa manusia itu. Sangat mengerikan. Dan tidak hanya itu. Lukas mau kita memeriksa hati kita. Amin, saudara. Mungkin kita tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan dalam kisah ini. Tetapi Alkitab mengatakan kita semua sesat seperti domba tak bergembala. Kita mencari jalan kita sendiri. Kita orang-orang yang sudah dikarunia iman, kita mengenal Yesus yang begitu luar biasa mengasihi kita. Tetapi tidak jarang kita menggerutu, tidak jarang kita bersungut-sungut. Ibadah saja kita hitung-hitungan. Kita tidak melakukan perintahnya dengan sungguh-sungguh. Kita tidak mendukung pekerjaannya. Kita terlalu memikirkan diri kita sendiri, apalagi pada masa-masa sukar seperti ini, saudara. Kita menjadi sangat-sangat mengasihi diri sendiri. Kita tidak mau lagi melayani dengan menaruh sebuah harga yang harus kita bayar. Kadang kita tidak hormat terhadap orang benar yang telah mengasihi kita itu. Kiranya kita semua dengan merenungkan apa yang terjadi pada penyaliban Yesus menyadarkan kita akan keberdosaan kita. Sering kali kita menyakiti hati Tuhan yang benar, yang mengasihi kita itu. Kita tidak sepenuh hati menyerahkan hidup kepadanya. Mari kita mau datang kepada salib itu dan mengakui keberdosaan kita. Dan biarlah tangan yang berlubang paku itu memulihkan hidup kita. Amin. Ini yang kita butuhkan, saudara. Yang kedua, saudara, ternyata penyaliban Yesus Kristus itu menunjukkan kepada kita tentang penghakiman Allah terhadap dosa yang sangat menakutkan. Penghakiman Allah yang sangat mengerikan. Jadi peristiwa penyaliban Yesus itu menunjukkan murka Allah atas dosa. Bayangkan, Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, anak yang dikasihinya, anak tunggalnya, anak satu-satunya, untuk menderita dengan penderitaan yang sangat besar itu di kayu salib. Saudara, sebagai hakim yang adil, Allah tidak pernah memihak. Keadilannya menuntut penghukuman atas dosa. Amin. Bahkan untuk keselamatan kita manusia, anaknya sendiri diserahkannya bagi kita, diberikannya bagi kita untuk menanggung dosa-dosa kita dengan penderitaan yang sangat-sangat hebat. Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Dan Allah menuntut kematian dari dosa-dosa kita. Dan hanya kematian Yesuslah yang memuaskan keadilan Allah. Kematian Yesus yang mendamaikan kita dengan Allah. Ini satu hal yang sangat mengerikan, saudara, yang dapat kita lihat dari murka Allah akan dosa.
Nah, kalau kita membaca dari peristiwa penyaliban ini, saudara, kita bisa melihat penghakiman Allah yang mengerikan atas dosa itu ditampilkan dalam beberapa cara. Tadi yang pertama sudah saya singgung tentang kegelapan yang meliputi seluruh daerah itu ya. Ayat 44, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kegelapan ini adalah pernyataan murka Allah atas dosa manusia. Allah mengirimkan kegelapan karena manusia telah membunuh, telah menyiksa, telah mengolok-olok orang benar itu. Allah memberi peringatan bahwa akan ada penghakiman yang sangat menakutkan, kegelapan yang sangat gelap, saudara. Saya membaca sebuah buku tentang peristiwa penyaliban, kegelapan pada waktu itu sangat gelap. Seperti kegelapan yang dialami oleh orang-orang Mesir ketika ditulahi oleh Tuhan dengan kegelapan. Sangat pekat, bahkan seolah-olah gelap itu dapat disentuh, saudara. Seharusnya orang-orang pada waktu itu gemetar akan kegelapan itu. Amin. Tetapi realitanya, saudara, tetap saja setelah itu mereka tidak juga bertobat, tidak juga datang kepada Tuhan, tidak juga memohon belas kasihan. Seringkali kita mengenal bahwa upah dosa itu maut, tapi tidak jarang kita ini bermain-main dengan dosa, saudara. Kalau kita berbuat dosa, Allah mengerti, Allah peduli. Gak kira gak Tuhan menghukum kita. Kita orang baik kok. Kita gak gemetar, gak tunduk, gak memohon belas kasihan, tidak sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Mari kita ngeri terhadap penghakiman Allah. Amin, saudara. Memang kita menerima keselamatan gratis, tetapi Yesus yang dirugikan di atas kayu salib. Dia yang menderita. Kita harus memandang penderitaannya sebagai murka Allah yang sangat mengerikan atas dosa, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak lagi bermain-main dengan dosa. Amin. Karena sama saja kita menyalibkan Tuhan kembali di atas kayu salib itu. Penghakiman Allah juga ditunjukkan ketika dia berbicara kepada putri-putri Yerusalem itu. Coba lihat, saudara, ayat 27 dari Lukas pasal 23. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apa yang akan terjadi dengan kayu kering?" Ini adalah peringatan Allah kepada orang-orang Yerusalem, kepada putri-putri Yerusalem, akan penghukuman di dunia pada waktu itu, akibat dosa-dosa mereka menyalibkan yang kudus dan yang benar itu. Saudara, bagi orang Yahudi, anak itu berkat, anak itu dinanti-nantikan, tentunya bagi semua orang. Mandul itu dianggap sebagai aib, dianggap sebagai kutuk. Tetapi Yesus berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Sebab setelah penyaliban Yesus, beberapa waktu kemudian, beberapa tahun kemudian, kita tahu bahwa Yerusalem dihancurkan oleh Roma. Saudara tahu pemerintahan Roma sangat korup, sangat jahat. Mereka mengadakan pembunuhan yang sangat luar biasa, penyaliban yang sangat luar biasa.
Anak-anak mereka dibunuh, dibantai oleh prajurit-prajurit Romawi, dan lebih baik tidak punya anak daripada melihat anak menderita seperti itu. Sepertinya mati ketiban gunung itu lebih manusiawi daripada disiksa oleh orang Romawi. Ini penghukuman akibat dosa, saudara. Dan itu sangat-sangat mengerikan. Tapi apa yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu tidak sebanding dengan penderitaan yang akan dialami dalam kegelapan yang kekal itu, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Itu penghakiman yang sangat menakutkan. Dalam Matius pasal 9 ayat 48 dituliskan bahwa tempat kegelapan itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, saudara. Bayangkan sudah tinggal di tempat gelap, ada api, ada ulat yang tidak pernah mati, apinya tidak pernah padam. Ini penghukuman yang sangat mengerikan. Dengan melihat kematian Yesus di kayu salib membuat kita bersyukur dengan luar biasa, sebab kita dibebaskan dari penghukuman yang seperti itu. Amin. Inti penderitaan Yesus di kayu salib adalah Dia menanggung penghakiman yang harus kita pikul, yang harus kita terima. Dia telah memuaskan murka Allah sehingga kita yang percaya dibebaskan dari penghukuman akan dosa itu. Amin. Ini berkat yang sangat luar biasa. Makanya mari saudara kita lihat dalam hati kita, apakah sungguh-sungguh kita bertuhankan Yesus? Apakah sungguh-sungguh kita menerima Dia sebagai juru selamat? Penghakiman akan datang dan semua orang akan dihakimi. Entahkah kita dihakimi ya dan bertanggung jawab sendiri, ataukah kita telah percaya Yesus dan menerima pengampunannya, semua orang akan dihakimi. Maka pastikan kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Amin. Pastikan bahwa kita sungguh-sungguh bertuhankan Yesus. Karena kalau kita bertuhankan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak perlu dihukum lagi, sebab Yesus telah memikul penghukuman kita di kayu salib. Amin. Coba kita baca Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari, mungkin ada di rumah kita orang-orang yang kita kasihi yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jangan terlambat, jangan berlama-lama saudara, sebab begitu ngerinya penghakiman Allah itu. Tempat gelap terdapat tangisan terdapat kertakan gigi. Apinya tidak akan pernah padam dan ulatnya tidak akan pernah mati. Saudara, jangan terlambat memberitakan Injil untuk orang-orang yang kita kasihi. Amin. Entahkah mereka menerima atau menolak, beritakan saudara, jangan tunda besok. Jangan takut memberitakan Injil. Sebab semua orang akan menghadapi tahta pengadilan Kristus. Dan kalau orang tidak terima Yesus, akan masuk ke dalam tempat gelap itu, saudara. Mari. Mungkin di sini ada yang sudah lama percaya Yesus tapi belum dibaptis. Mulai ambil keputusan. Karena tidak mungkin kita bisa mentaati perintah Yesus yang lain kalau kita tidak mau dibaptiskan. Karena baptis adalah pengakuan kita di depan publik bahwa kita sekarang percaya Yesus dan mengikut Yesus. Jangan menunda-nunda untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Jangan menunda-nunda memberitakan kabar keselamatan. Jangan sampai orang-orang yang kita kasihi meninggal dunia tanpa iman kepada Yesus. Yang ketiga saudara, salib itu menunjukkan kasih Tuhan yang luar biasa terhadap orang-orang berdosa. Amin. Inilah kabar baik yang sangat luar biasa. Kasih Allah yang sangat besar
kepada orang-orang berdosa adalah alasan, saudara, adalah penjelasan kenapa Yesus mau menderita dan mati di kayu salib itu. Mari kita bersyukur bahwa Yesus telah meminum cawan murka Allah itu, supaya melaluinya kita dapat diselamatkan. Ini adalah kasih yang sangat besar, kasih yang tak terduga dalamnya, yang harus kita syukuri dengan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Kalau kita melihat dalam kisah penyaliban ini, maka kasih Tuhan yang besar itu dapat kita lihat saat dia berkata kepada orang-orang yang menyiksanya, kepada orang-orang yang menyalibnya, kepada Al-Gucu, dia berkata seperti ini. Ini ucapan yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Bayangkan saudara, sudah difitnah, dianiaya, di Getsemani ditangkap, dicambuk, pikul salib, disalibkan. Ketika dia tergantung di atas kayu salib itu dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini bicara tentang kasih Tuhan yang sangat besar, saudara. Dan apa yang dikatakannya di salib ini, saudara, itu sangat sesuai dengan hidup dan apa yang diajarkannya kepada kita. Coba kita baca Lukas 6, ayat 27 sampai 28. Luar biasa ajaran Yesus, dan dia melakukan itu dengan sempurna. Lukas 6 ayat 27 dan 28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Amin. Yesus tidak hanya mengajarkan untuk kita mengasihi orang-orang yang membenci kita, untuk tidak mengutuk mereka tetapi meminta berkat dan berdoa untuk mereka. Dia memberi teladan yang sangat luar biasa di atas kayu salib. Di tengah-tengah penderitaannya dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Apakah kita sudah mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita? Ataukah kita masih suka simpan akar pahit di sini, saudara? Hati-hati dengan kepahitan. Mungkin suami-suami punya kesalahan, istri-istri bagaimana? Sudah mengampuni dan bisa bersatu kembali, karib dengan suaminya. Suami-suami juga mungkin sakit hati terhadap istrinya. Apakah engkau mendoakan mereka atau gini, cepat mati ya iso kawin maneh? Apalagi masa pandemi seperti ini, saudara. Sudah ibu-ibu stres dengan sekolah online anak-anaknya, suaminya ngregetno, piring pecah kabeh. Di antara jemaat yang mungkin karena masalah pandemi, masalah aturan yang ketat, sakit hati, sudah mengampuni belum? Yang dimarah-marahin karena menerapkan protokol, masih simpan kepahitan? Yesus tidak hanya mengajar kita, tapi memberi teladan yang luar biasa bagi kita. Ini kasihnya yang besar, saudara. Dan kalau kita bertuhankan Yesus, maka kasih itu ada dalam kehidupan kita. Kita akan sama seperti dia. Ya, berbuat mengasihi musuh kita, berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita, meminta berkat bagi orang-orang yang mengutuk kita, berdoa bagi orang yang mencaci kita. Biarlah kita menjadi seperti Yesus yang begitu luar biasa. Kemudian saudara, bahwa kasih Tuhan juga terlihat pada waktu dia memperingatkan putri-putri Yerusalem tentang apa yang akan terjadi, saudara ya. Tentang apa yang akan terjadi. Saya baca ulang tadi, ya, hai putri-putri Yerusalem,
Janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Dalam penderitaannya masih juga dia memikirkan orang-orang yang dia kasih, memikirkan putri-putri Yerusalem. Dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dan ketahuilah pada masa-masa sukar kita ini, matanya tertuju kepada kita, saudara. Dia memikirkan kita. Dia mau melakukan yang terbaik buat kita. Kita tidak perlu takut dengan apa yang terjadi. Cuman kadang kita seringkali lupa bahwa Allah begitu penuh kasih sayang. Sehingga tidak jarang kita menggerutu, Tuhan aku sudah gini, sudah gitu. Kok ya keluarga aku kena COVID, kok ya aku kehilangan orang yang aku kasihi, kok ya bisnisku merosot. Mana Tuhan, aku ini kurang apa saudara? Allah itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita dapat percaya pada Tuhan apapun yang menimpa kehidupan kita. Kita dapat percaya bahwa rencananya agung dan ajaib, dan bahwa yang diinginkannya adalah kebaikan saudara dan saya. Ini sungguh sangat luar biasa, saudara. Yang keempat, yang terakhir, saudara. Penyaliban Yesus Kristus itu menyatakan kepada kita tentang juru selamat yang luar biasa bagi orang-orang berdosa. Amin. Wow, luar biasa tontonan di salib itu. Menyatakan kepada kita satu pribadi yang luar biasa. Saudara, Lukas dengan menulis Injilnya ini ingin para pembacanya mengarahkan pandangannya kepada Yesus. Yesus pribadi yang luar biasa itu. Bahkan orang-orang pada waktu itu sekalipun tidak percaya menyebut Yesus sebagai Mesias, orang yang dipilih oleh Allah. Sesuatu yang luar biasa. Tidak hanya itu, saudara. Orang-orang mengenal Yesus sebagai Raja orang Yahudi. Tertulis di papan di dalam salibnya itu. Inilah dia Raja orang Yahudi. Mereka tahu bahwa Yesus tidak bersalah seperti seorang penjahat yang melakukan yang mengalami pertobatan itu. Dia tidak melakukan kesalahan, dia tidak berbuat sesuatu yang salah. Pada waktu kegelapan datang, pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya, maka prajurit-prajurit Romawi itu berkata apa? Sungguh ini adalah orang benar. Pribadi yang sangat luar biasa. Saudara, Yesus adalah sepenuhnya manusia, tetapi dia juga sepenuhnya Allah. Amin. Ini yang perlu kita kenal dari Yesus. Jangan saudara bimbang tentang kebenaran ini. Kemanusiaannya ditunjukkan dengan penderitaannya yang luar biasa, saudara. Tentunya dia sangat kecapean, sangat kelelahan, sangat menderita. Mulai di Taman Getsemani, tidak tidur sampai pagi. Mulai pencambukan itu, pemikulan salib. Sampai-sampai Yusuf dari Arimatea harus menggantikan dia memikul salib. Dia diejek, dia diolok, dia dihina. Dia mengalami rasa sakit yang sangat dalam, tidak hanya pada tubuhnya, tetapi pada emosinya juga. Dia menderita karena pengkhianatan dari Yudas Iskariot juga. Sehingga dia berkata, Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Tetapi dia juga adalah Allah 100%. Amin, saudara. Kematiannya mendatangkan kegentaran yang luar biasa sebab Allah mengirimkan kegelapan. Ya, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Dia bisa mengatakan kepada putri-putri Yerusalem tentang penganiayaan yang akan terjadi setelah peristiwa penyaliban ini, saudara. Dan tidak hanya itu, saudara, dia adalah Raja orang Yahudi yang sanggup menjanjikan keselamatan kepada seorang penjahat yang bertobat dan percaya kepadanya. Dia adalah Allah sendiri, dia adalah Allah yang perkasa, tetapi menjelma menjadi manusia. Sehingga kita tidak boleh lupa bahwa pribadi yang luar biasa ini dialah Allah sepenuhnya, dan dia juga adalah manusia sepenuhnya. Luar biasa peristiwa salib ini.
Kemudian saudara, dia adalah yang tidak bersalah, dia adalah orang benar yang menanggung dosa kita, orang berdosa. Kalau Bapak Ibu suka membaca peristiwa mulai penangkapan Yesus, Taman Getsemani itu sampai ke penyalipannya, sampai ke kematiannya. Berulang kali Lukas mencatat bahwa Yesus orang benar. Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan yang membuat orang ini pantas untuk dihukum. Penjahat di salib itu menegaskan orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Perwira Roma, prajurit Roma juga mengatakan, orang ini orang benar. Dia adalah anak domba Allah yang sempurna yang menjadi pengantara kita. Amin saudara. Dia adalah imam besar yang sempurna. Dengan kesempurnaannya Yesus dapat menjadi korban yang sempurna untuk keselamatan jiwa kita. Yesus adalah pribadi yang kaya tetapi rela menjadi miskin agar kita bisa menjadi kaya di dalam Tuhan. Amin. Kaya dalam hubungan dengan Tuhan, kaya akan kasih karunia, kaya akan berkat-berkat rohani di dalam kerajaan surga. Dalam kisah ini kita membaca, saudara, kepemilikan terakhir Yesus adalah pakaiannya, adalah jubahnya. Jubah yang satu itu pun dilucuti dan dibagi-bagi dengan undi. Saudara, Bapa menetapkan anak itu dilucuti supaya kita yang miskin dapat menjadi kaya di dalam Tuhan. Amin. Dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 dikatakan, 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan bagi kita. Ya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Yesus disalib seorang diri, saudara. Memang Yohanes mencatat ibunya dan beberapa murid ada di dekat salib itu. Tetapi yang lain memandang dari jauh. Sekalipun dia seorang diri, tapi dialah raja atas seluruh bumi. Amin. Dialah raja di atas segala raja. Tidak ada orang-orang yang mengikuti dia saat dia disalib. Tetapi dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Memerintah seluruh umat manusia. Memerintah dengan gada besi. Dan berbahagialah orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Apakah di masa-masa sukar seperti sekarang ini, kasih kita kepada Yesus sudah semakin dingin? Karena beratnya persoalan, karena pandemi ini, masalah keluarga, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah apa saja. Apalagi belum lagi ditambah teror-teror seperti sekarang ini. Apakah kasih kita kepada Tuhan mulai dingin? Pandang salib Yesus. Pandang salib Yesus. Maka akan tumbuh kasih sayang yang besar kepada Tuhan. Jangan lagi menggerutu karena persoalan-persoalan ringan di dunia ini. Jangan lagi marah kecewa dan mengatakan sesuatu yang tidak sepatutnya kepada orang benar yang telah menyelamatkan kita itu. Kepada Mesias yang sudah mati bagi kita itu. Tapi mari kita berdoa supaya dengan mengingat kembali, merenungkan kembali kematiannya di atas kayu salib, membangkitkan kasih yang besar, dan membawa kita pada komitmen untuk setia hanya kepadanya. Mari sama-sama kita